Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama saya di manajemen pemasaran relasional. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan pangsa pasar atau pangsa pelanggan, ya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka demi kelancaran jalannya perkuliahan kita kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kali ini di dalam mata kuliah kita di manajemen pemasaran relasional, kita akan membahas tentang bagaimana ya meningkatkan pangsa pelanggan kita. Nah, dari situ nanti kita akan bahas beberapa hal yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan nanti diharapkan bahwa mahasiswa tidak hanya bisa memahami, tetapi bisa membandingkan antara apa saja yang disampaikan tentang apa saja yang menjadi pembeda, ya, antara bagaimana menumbuhkan pangsa pasar dengan membangun ekuitas pelanggan. Nah, baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini ada beberapa topik yang harus dibahas. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana menumbuhkan pangsa pelanggan, kemudian membangun ekuitas pelanggan, membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat, dan juga nanti akan kita bahas sedikit tentang ruang lingkup pemasaran baru. Nah, baiklah, di sini sudah ada kupu-kupu. Nah, kita tahu semua kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini indah sekali, dia bermetamorfosis dari ulat, kemudian menjadi kepompong, sehingga setelah kepompong dia berpuasa, kemudian barulah dia berubah atau bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kita tahu kupu-kupu ini memiliki karakteristik pindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya, menghisap madu dan terus mencari madu-madu yang lain dari bunga-bunga yang bermekaran. Nah, jadi dia menclok sana menclok sini nih, gitu ya kira-kira. Apakah hal ini menguntungkan bagi kupu-kupu? Ya, jelas. Ini sangat menguntungkan bagi kupu-kupu untuk bisa bertahan hidup. Dan juga bagi bunga, mungkin bagi bunga bagaimana ya? Coba nanti kalian dalami lebih lanjut. Baiklah, itulah ilustrasi sedikit tentang kupu-kupu. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap lebih mudah apa yang akan saya sampaikan nanti ke depannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan pangsa pelanggan? Pertama, pangsa pelanggan atau share of customer ini merupakan bagian pembelian pelanggan yang didapatkan perusahaan atas kategori produknya. Jadi, share of customer ini artinya di mana sih sebetulnya
posisi produk kita dapat diterima oleh pelanggan. Pelanggan yang mana yang membutuhkan dan menginginkan produk kita atau barang ataupun jasa, ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan pangsa pelanggan, nah perusahaan ini berusaha ya menawarkan berbagai macam cara yang tujuannya adalah untuk melakukan lintas penjualan dan juga penjualan produk lanjutan. Nah, karena banyaknya mungkin varian produk yang diproduksi oleh perusahaan, ini membuat perusahaan harus kreatif dalam memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan lama. Sehingga apa? Sehingga tidak hanya kepuasan pelanggan yang didapat, tetapi juga nantinya perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama sebagai pemasar, ya. Apa sih sebetulnya yang harus diperkuat? Nah, kalau tadi kita bicara tentang produknya, maka kita harus lihat juga people-nya atau karyawannya atau pasukan pemasar kita. Bagaimana mereka memasarkan? Apakah dengan gaya-gaya lama atau dengan gaya-gaya baru? Atau dengan gaya yang tidak konvensional? Nah, marilah kita dalami lagi. Nanti kalian bisa gali lagi melalui referensi-referensi lain bahwa pentingnya meningkatkan kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerjanya dalam memasarkan suatu produk, baik barang maupun jasa, ini melalui kompetensi yang dimiliki. Sehingga perusahaan nanti harus bisa memberikan peningkatan kinerja melalui pelatihan, ya, atau juga kursus-kursus. Guna apa? Guna mendukung kinerja pemasar. Ya. Nah, kemudian juga yang dilakukan tidak hanya bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana bisa melayani pelanggan dengan cara yang mungkin tidak sama dengan cara-cara yang lama. Maka wawasan, kemudian pengetahuan, ya, juga kompetensi ataupun skill ini juga harus ditambah melalui pelatihan-pelatihan maupun kursus-kursus. Apa saja yang mendukung? Banyak sekali. Bisa melalui public speaking, ya, kemudian bisa juga manajemen konflik, atau juga manajemen klaim, ya, atau juga pelatihan-pelatihan yang mendukung teknis dari pelayanan yang diberikan perusahaan atas pembelian suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Ya. Seperti mengupgrade cara lama, misalnya harus pakai hotline service, kalau pakai telepon zaman dulu ya, kalau mau pesan suatu produk gitu ya, misalnya kita mau pesan taksi, zaman dulu itu harus telepon dulu ke poolnya atau ke call centernya gitu ya, baru nanti dikirim ke rumah. Tetapi sekarang cara pemasaran berbeda, ya. Sekarang tinggal download saja aplikasinya, misalnya dari aplikasi itu kita bisa langsung pesan tanpa harus telepon dan segala macam. Tetapi kita mengoperasikan gadget kita untuk memesan suatu layanan jasa, gitu ya. Jasa apa? Jasa taksi misalnya. Atau juga produk yang lain, gitu ya. Ini saya ambil gampangnya layanan taksi. Nah,
Kalau ini tadi adalah cara bagaimana menemukan pangsa pelanggan. Jadi kita harus tahu betul nih barang apa yang kita jual, kemudian layanannya apa saja yang mendukung barang yang kita jual. Gitu. Jadi bukan hanya barangnya saja yang kita jual, tetapi after sales harus kita pikirkan bagaimana kita tetap bisa melayani pelanggan. Nanti kan ada komplain harus kita harus kita kelola, kemudian ada konflik juga mungkin yang harus kita kelola juga gitu, atau juga ide-ide atau gagasan-gagasan serta kebutuhan dan keinginan pelanggan yang harus kita selalu update. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari pelanggan. Jadi kalau updated ya, kalau kita riset terus gitu ya, maka kita nggak akan kehilangan pelanggan karena pelanggan akan kita serve gitu atau kita layani sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya pelanggan gitu. Jadi produk kita nih selalu up to date gitu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana membangun ekuitas pelanggan? Wah, di depan kita sudah ada keong nih. Nah, ini ada keong apa nih ya? Ini keong pantai kayaknya. Nah, saya mau sedikit membahas tentang keong. Keong itu sebetulnya punya karakter yang seperti apa ya? Dia tetap di rumahnya. Dia nggak mau tuh keluar dari rumahnya. Padahal dia bisa berganti-ganti rumah ya atau cangkangnya itu. Ini kan keong itu kan sebetulnya pisah dengan cangkangnya. Bukan keong itu bukan jadi satu sama cangkang, tapi berbeda bagian dengan cangkang. Nah, berarti apa? Berarti si keong ini akan setia terus pada cangkangnya sampai dengan dia tidak muat lagi di cangkang itu. Bahkan banyak keong yang mati karena sudah tidak muat lagi di cangkangnya, akhirnya dia tidak menemukan cangkang baru, akhirnya dia pun mati karena tidak memiliki cangkang. Jadi dia matinya di luar cangkang. Ini sekilas lagi tentang keong. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilustrasi yang unik lah dari saya. Baik, baru kita masuk bagaimana membangun ekuitas pelanggan. Nah, membangun ekuitas pelanggan ini bagaimana caranya kita menumbuhkan dan mempertahankan pelanggan dengan cara yang unik seperti apa gitu ya. Jadi kita sebagai pemasar ini bukan hanya mau mengambil keuntungan saja dari pelanggan, bahwa perusahaan ini dengan adanya pelanggan yang membeli produk kita berarti mereka sudah puas nih dan sudah punya loyalitas terhadap kita. Ya kan? Tetapi bukan hanya itu. Yang perlu adalah bagaimana perusahaan bisa memberikan nilai-nilai di balik produk yang dijual ini kepada pelanggan. Supaya apa? Supaya pelanggan bisa men-share atau membicarakan produk kita ke teman-temannya atau ke masyarakat yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar lagi, gitu kira-kira. Jadi intinya adalah perusahaan bukan hanya memiliki pelanggan karena loyal terhadap produk kita, tetapi bagaimana caranya kita sebagai perusahaan atau kita sebagai pemasar bisa menggunakan pelanggan untuk membantu kita meningkatkan market share kita di lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara yang konvensional maupun yang unkonvensional. Dengan catatan bahwa pelanggan yang kita miliki saat ini atau pelanggan lama ini akan membicarakan produk kita karena kepuasannya menggunakan produk kita kepada
teman-temannya ataupun koleganya. Otomatis apa? Otomatis mereka melakukan buzzing, mereka melakukan pembicaraan-pembicaraan tentang produk karena produk ini dapat diterima oleh dia dan dia menggunakannya dan merasa puas. Dan sampai dengan saat ini mungkin ya dia tetap membeli produk ini dan menjadi loyal. Maka ketika dia berbicara dengan temannya, kolega, saudara, atau keluarga, maka dia akan merekomendasikan produk kita kepada halayak. Otomatis apa? Otomatis kita sebagai pemasar atau sebagai perusahaan ini tidak secara langsung melakukan pemasaran. Justru pelangganlah yang melakukan pemasaran. Kalau zaman dulu namanya word of mouth, tapi kalau sekarang istilahnya buzzing. Buzzing melalui apa? Bisa melalui testimoni di website, testimoni di platform belanja, atau testimoni di media sosial atau jaringan sosial dan lainnya. Jadi atau bahkan pertemuan-pertemuan informal ini bisa menjadi media bagi pelanggan untuk membicarakan atau memberikan testimoni tentang produk kita, tentang penggunaan produk kita, tentang kepuasan yang menggunakan produk kita. Kira-kira gitu ya. Ini adalah cara atau in general menjelaskan tentang bagaimana sih cara membangun ekuitas pelanggan. Nah, kemudian bagaimana membangun hubungan yang benar dengan pelanggan? Nah, ini barulah perusahaan harus bisa mengelola pelanggannya dengan baik. Gitu. Mereka harus mempunyai stigma bahwa pelanggan ini merupakan aset, bukan merupakan objek. Ya. Jadi pelanggan ini bukan hanya diperas saja ini uangnya untuk membeli produk kita, tetapi kita harus melihat bahwa pelanggan ini adalah aset bagi kita semua, bagi perusahaan. Karena apa? Karena kalau tidak ada pelanggan, darahnya, kalau kita konteksnya tubuh manusia, darahnya tubuh kita adalah pelanggan. Tulang dan daging ini adalah organ-organ yang bergerak. Kalau organ-organ bergerak ini tidak ada darahnya, maka tubuh kita tidak akan bisa melakukan apa saja. Artinya tubuh kita ya mati karena tidak ada darahnya. Nah, darah dari perusahaan adalah pelanggan. Nah, atau bisa kita sampaikan bahwa ya pelanggan itu adalah aset kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan umpan manfaat dari produk yang kita pasarkan ke pelanggan, kemudian pelanggan membayar dengan sejumlah biaya tertentu atau sejumlah harga tertentu. Gitu kira-kira. Nah, barulah kalau kita sudah melihat pelanggan ini merupakan aset bagi perusahaan, maka perusahaan harus benar-benar bisa mengklasifikasi sebetulnya pelanggan mana yang punya potensi untuk bisa membantu kita dalam meningkatkan profitabilitas. Ya. Kemudian kira-kira apa ya yang harus dilakukan dengan pelanggan dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan? Nah, ada cara-cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan cara adanya undian-undian atau adanya diskon-diskon yang diberikan. Tetapi lebih dari itu, jika kelompok pelanggannya adalah pelanggan yang loyal, maka mereka biasanya tidak menginginkan diskon atau tidak menginginkan produk-produk yang
yang tidak terlalu signifikan yang mau dia konsumsi. Tetapi biasanya pelanggan yang loyal itu lebih menginginkan adanya perhatian khusus. Perhatian khusus yang bisa diberikan bisa melalui program-program relationship seperti adanya kartu member atau reward point, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga pelanggan ini merasa bahwa dirinya diberikan manfaat lebih dibandingkan pelanggan yang lain. Manfaat lebihnya apa? Mendapatkan poin. Nanti poin yang sudah dikumpulkan bisa di-redeem untuk mendapatkan mungkin harga khusus atau mungkin hadiah-hadiah ataupun bonus-bonus tertentu. Yang membuat si pelanggan yang loyal tadi ini makin loyal terhadap perusahaan ataupun terhadap produk yang dia beli. Gitu ya. Jadi kalau tahapannya sudah di pelanggan yang loyal, dia tidak lagi melihat iklan, tidak lagi melihat testimoni, tetapi bagaimana perusahaan bisa memberikan manfaat balik kepada si pelanggan. Gitu. Nah, caranya tadi ya bisa melalui member card atau melalui program-program reward point dan lain-lain. Gitu kira-kira. Nah, ini bagaimana kita bisa lebih mengedepankan sisi bahwa pelanggan adalah mitra kita, bukan sebagai objek, tetapi sebagai mitra kita. Gitu kira-kira. Baik. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Ada yang istilahnya kupu-kupu. Nah, kalau kupu-kupu ini bukan kuliah pulang ya, tapi kupu-kupu ini melambangkan bahwa pelanggan yang menguntungkan tetapi tidak setia, gitu ya, sama kayak tadi karakter yang kupu-kupu. Kupu-kupu ini menguntungkan, gitu. Tetapi dia tidak setia terhadap produk kita. Kapan saja dia bisa berganti merek, gitu ya. Tetapi yang dibeli misalnya produk tertentu, misalnya dalam membeli pasta gigi, ya. Yang disebut apa, yang dibeli apa, beda gitu ya. Karena ada state of mind-nya pelanggan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat berbagai macam merek pasta gigi, gitu, orang biasanya sudah pakai satu merek pasta gigi itu tidak akan berpindah ke merek pasta gigi yang lain, gitu ya. Maka dia akan tetap pakai itu. Nah, atau berbeda juga dengan karakteristik orang yang ingin bepergian dengan pesawat terbang. Kalau dia sudah biasa pakai penerbangan A misalnya, ya, dia nggak mau pakai penerbangan B, gitu. Atau punya fobia atau pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, gitu ya, sehingga dia tidak mau lagi pakai penerbangan B misalnya. Saya tetap mau pakai penerbangan A. Terpaksanya saya harus pakai penerbangan B bila penerbangan A tidak ada di trayek ke daerah tertentu, gitu. Nah, itu kira-kira ini pembahasan istilah aja. Ya, istilahnya adalah kupu-kupu. Nah, kemudian ada yang namanya teman sejati. Nah, ini teman sejati ini pelanggan yang menguntungkan dan setia. Sudah menguntungkan, setia lagi. Nah, gimana menguntungkan? Menguntungkan ini artinya tidak hanya dia bisa membantu promosi kita melalui testimoni atau juga memberikan ulasan-ulasan ya mengenai produk kita, gitu ya, baik barang maupun jasa, gitu. Sehingga apa? Sehingga membantu kita dalam mempromosikan produk yang kita jual, gitu ya. Nah, kemudian ada juga istilahnya keong. Nah, ini tadi barusan saya udah sampaikan ya. Kenapa kok kita mengistilahkan keong?
Ini Keong ini kan tadi ya karakternya. Ini memang setia banget nih sama cangkangnya gitu. Tetapi tidak menguntungkan. Kenapa? Mungkin dia hanya membeli saja nih, membeli terus, membeli terus, membeli terus, sangat loyal sekali. Tapi dia tidak membicarakan apa namanya kepuasannya terhadap produk yang dibeli kepada halayak umum, gitu. Baik itu ke saudaranya, ke temannya, atau ke koleganya, dia tidak bicara, tetapi dia hanya mengkonsumsi saja secara terus menerus gitu ya. Nah ini adalah apa namanya karakteristik pelanggan ya, walaupun banyak karakteristik pelanggan, tetapi sebagian pelanggan ya karakternya ada bisa kita simpulkan ada 3 ini, yaitu ada kupu-kupu, ada teman sejati, dan juga ada keong. Nah, barulah kita lihat, wah kalau tadi itu kupu-kupu beneran, terus keong beneran, wah ini ada burung yang bukan burung beneran nih, ya. Ini burung robot nih kayaknya. Nah, apa maksudnya? Ini udah canggih sekali nih. Mungkin di masa depan kalau kita sudah binatang punah gitu ya, mungkin binatang-binatang itu akan direplikasi dengan cara membuatnya dengan robot sehingga mirip sekali dengan aslinya gitu. Tapi badannya, kemudian geraknya dan segala macamnya sudah di mekanismenya sudah melalui IT ya, gitu. Atau AI, artificial intelligence gitu ya. Nah ini diganti nih. Nah barulah kita bicara bahwa di era digital baru. Nah, ini saya bicaranya tentang digital baru nih. Bahwa perkembangan teknologi yang saat ini ada, ini benar-benar apa namanya merubah mindset kita sebagai pemasar. Kemudian juga merubah mindset kita dalam mengelola pelanggan. Caranya baru lagi, caranya beda lagi, dan perubahannya sangat cepat, perubahannya sangat dinamis. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai pemasar harus benar-benar kreatif, penuh dengan inovatif dalam memasarkan. Nah, selain itu juga kita harus melakukan secara terus-menerus, secara sustainable itu riset. Riset pasar harus kita lakukan terus. Karena apa? Setiap saat pasar berubah perilakunya. Gitu ya. Nah, kalau kita mengetahui perilaku yang berubah dari pelanggan kita, maka perusahaan ini harus bisa menciptakan produk baik barang maupun jasa ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya pelanggan saat ini. Jadi bisa saja kita riset 2 tahun yang lalu untuk mengembangkan suatu produk, tapi saat ini sudah tidak bisa lagi mungkin. Sekarang orang perilakunya sudah mau membeli online, ya, kemudian sudah apa namanya tidak lagi banyak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, malah melalui handphone atau melalui gadget mereka browsing melalui platform bisnis, ya kan, atau platform pasar gitu, bisa melalui aplikasi tertentu. Nah, hal ini berarti ada perubahan perilaku. Artinya bahwa kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa ketinggalan oleh perkembangan zaman. Kalau perkembangan zaman tidak kita adaptasikan, kita tidak bisa adaptif terhadap era yang baru ini, kita nanti bisa apa namanya bisnis bisa tidak berjalan dengan baik karena kita membutuhkan demand gitu ya, atau permintaan.
Nah, eh, selain itu juga teknologi ini bisa membantu kita dalam memasarkan. Jadi kalau zaman dulu kita misalnya beriklan dengan cara bikin poster ya, kemudian iklan-iklan di majalah, di koran, kemudian juga ada billboard gitu ya, atau juga bahkan iklan-iklan di TV. Nah, hal ini sudah mulai ditinggalkan. Ya. Baik itu iklan di mana saja, termasuk iklan di radio, di televisi, ini sudah mulai ditinggalkan. Di surat kabar sudah ditinggalkan. Gitu ya. Nah, beralih ke era yang baru. Era yang baru ini memanfaatkan email, kemudian memanfaatkan website, gitu. Bahkan yang saat ini berkembang, ini kita menggunakan jaringan sosial dan media sosial. Untuk apa? Untuk membantu berkomunikasi antara pelanggan dengan perusahaan. Baik itu sifatnya langsung memasarkan maupun menerima masukan-masukan ataupun komplain, bisa melalui media sosial ataupun jaringan sosial. Nah, era baru digital seperti ini tidak lagi menyulitkan bagi pemasar kalau benar-benar menggunakan media sosial ataupun jaringan sosial untuk lebih menangkap pelanggan baru. Karena saat ini tidak ada pelanggan yang istilahnya umur 20 itu tidak ada lagi yang tidak menggunakan gawai ya atau gadget. Semua menggunakan gadget. Otomatis ini akan memudahkan bagi pemasar untuk memberikan informasi baik itu melalui media sosial, jaringan sosial atau website atau iklan-iklan yang sifatnya direct, bisa melalui email ataupun yang lainnya. Nah, ketika era digital ini begitu cepatnya berubah, maka proses hubungan antara pelanggan dengan perusahaan akan semakin dekat melalui media tadi. Media ini sebagai alat komunikasi yang langsung. Makanya kadang-kadang kita sebagai pelanggan gini kan, kalau merasa nggak puas gitu ya, Min atau admin, tolong dong ini kok produknya cacat sedikit ya, tolong dong bisa nggak ini diganti atau bisa nggak ini diperbaiki atau dapat jasa perbaikannya. Bagaimana ya Min gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai perusahaan atau sebagai pemasar ini harus cepat menanggapi. Kalau enggak ditanggapi dengan cepat, nanti yang ada bisa konflik of interest. Artinya gini, pelanggan ingin cepat ditangani, ingin cepat mendapatkan solusi, tetapi perusahaan lama menanggapinya. Sehingga apa? Keburu si pelanggan tadi ini memberikan testimoni yang tidak menguntungkan bagi produk maupun tidak menguntungkan bagi perusahaan nantinya. Nah, bagaimana ini cepat, bagaimana ini bisa ditangani, bagaimana ini bisa diberikan solusi adalah dengan siap melalui media-media tadi. Kita harus cepat menanganinya, berikan respons dengan cepat, gitu ya. Sebagai pemasar gitu harus ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya cepat, tanggap dan solutif. Gitu. Nah, ini adalah era digital baru. Nah, bagaimana dengan era globalisasi yang begitu cepat? Nah, saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, banyak pemasar yang terhubung dengan global ini
menghubungkan antara pelanggan dengan mitra pemasar lainnya. Jadi kita biasanya perusahaan memiliki mitra-mitra pemasar. Jadi ada perusahaan-perusahaan kecil yang membantu memasarkan produk kita untuk bisa menghandle klaim-klaim maupun komplain dari pelanggan. Jadi perusahaan tidak hanya mencoba menjual produknya di luar barang-barang produksi lokal, tetapi mereka juga membeli lebih banyak pasokan dan komponen dari luar negeri. Jadi gini, si pelanggan tadi ini kalau memang membutuhkan barang-barang pendukung produk kita, maka kita bisa menghubungkan pelanggan kita dengan mitra dagang kita atau mitra pemasar kita di luar negeri. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan pangsa yang lebih besar lagi. Kalau misalnya kita bicara tentang supplier, maka kalau pelanggan kita adalah supplier, maka kita bisa menghubungkan langsung antara si supplier dengan mitra kita, penyedia produk yang dibutuhkan oleh supplier yang menjadi pelanggan kita. Baik itu di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Artinya ya kita kerjasamakan saja. Gitu. Jangan justru kita mematikan bisnisnya atau mematikan permintaan, kita nggak punya, sudah selesai gitu. Tapi bagaimana supplier bisa kita bantu? Oke, kita carikan, kita punya mitra. Maka ini dikoneksikan. Kalau sudah dikoneksikan, maka kerjasama akan terjalin dan kita mendapatkan benefit dari itu. Kok benefit ya? Bukannya ini menjadi persaingan. Nah, yang kita lihat adalah jangka panjangnya. Ketika ada keterkaitan hubungan antara pelanggan, supplier, kemudian pemasar dan lain-lain, berbeda perusahaan, akhirnya pada suatu waktu mereka akan mengkombinasikan apa kelemahan, apa kekuatan yang dimiliki, sehingga terjalin kerjasama yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita tidak banyak membuang waktu untuk riset, tidak membuang waktu untuk mencari mitra, mencari supplier, mencari pelanggan, karena kita sudah memiliki data yang dikumpulkan oleh perusahaan, baik itu dari perusahaan sister company ataupun dari brotherhood company. Gitu kira-kira. Nah, ini bagaimana kita menjawab tantangan globalisasi yang begitu cepat, gitu ya. Dan perubahannya juga begitu cepat. Ini sama, globalisasi dengan digitalisasi ini sama, begitu cepat. Begitu juga teknologi yang luar biasa, kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ngikutin gitu ya. Habis ada teknologi baru lagi, ada teknologi lagi, baru lagi, belum 3 bulan, belum 1 tahun sudah ada teknologi baru lagi. Nah, ini kita harus terus update. Kalau enggak nanti kita bisa kehilangan pasar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang ruang lingkup pemasaran baru. Ya. Jadi konteksnya sangat berbeda jauh dengan pemasaran yang lama, gitu ya, yang konvensional. Kemudian di dalam ruang lingkup pemasaran baru ini ada kebutuhan akan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Jadi dalam menjalankan suatu perusahaan atau sebagai pemasar ya, ada tanggung jawab sosial yang harus kita penuhi. Apa saja? Banyak sekali. Misalnya kita harus melakukan corporate social responsibility, ya. Atau kita sebagai perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah, ini kita harus menerima sebesar 30% local staff yang ada di daerah itu atau di wilayah itu.
Gitu. Baru sisanya dari luar, 70% dari luar, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, hal ini maksudnya dari luar itu dari selain lokasi di mana perusahaan itu berdiri, gitu ya. Yang 30% itu harus lingkungan sekitar dulu. Nah, kemudian apa namanya? Tidak hanya itu ya, tidak hanya social responsibility, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jangan sampai kita misalnya perusahaan kita membuang limbah tanpa harus diolah dulu baru dibuang ke saluran pembuangan ya. Kemudian juga kita harus lebih peka lagi terhadap isu-isu dunia ya, baik itu isu-isu yang sifatnya apa namanya kebencanaan maupun isu-isu pengembangan. Ini harus kita apa namanya harus kita tanggapi dengan baik. Gitu ya. Misalnya seperti pandemi COVID-19 saat ini. Gitu ya. Nah ini kan mungkin perusahaan-perusahaan bisa memberikan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk mungkin memberikan bantuan bagi penderita COVID atau juga membagikan hand sanitizer maupun apa namanya masker dan lain-lain. Nah ini juga bagian dari corporate social responsibility. Nah kemudian bagaimana dengan ethics? Nah kalau ethics tadi ya bahwa ethics itu kalau bisa kita bersaing secara sehat. Jangan seperti kita tahu ada apa namanya toko serba ada yang berdampingan atau berseberang-seberangan gitu ya, sama-sama toko serba ada. Nah ini kan jadi persaingannya jadi tidak sehat. Nah itu bagian dari etik juga. Kemudian pembuangan limbah ya, jangan sampai kita sudah ada limbahnya langsung buang ke saluran pembuangan, tetapi kita olah dulu sudah aman baru dibuang ke saluran pembuangan. Ya. Kemudian juga etik mengenai banyak hal gitu ya. Karena etika bukan hanya yang berdampak terhadap perusahaan, tetapi yang berdampak juga terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu mengenai kebutuhan tentang tanggung jawab etika dan sosial. Kemudian pertumbuhan pemasaran nirlaba. Nah, pemasaran ini sudah menjadi bagian dari strategi organisasi nih biasanya. Seperti kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan rumah sakit, kemudian dengan lembaga-lembaga keagamaan, atau juga membantu museum gitu ya. Sehingga pemasaran yang kuat ini bisa membantu apa namanya institusi-institusi tadi untuk menarik apa namanya bagi pelanggan untuk tahu, oh ternyata misalnya nih ada suatu pembukaan museum. Nah, perusahaan kita menyumbang hand sanitizer untuk pembukaan museum dan masker gitu. Terus kita buat di sana ada monitor besar yang memampangkan logo perusahaan kita gitu ya sebagai pendukung pembukaan museum. Nah ini bagian dari pemasaran yang nggak ada untungnya gitu. Tetapi buat perusahaan sebetulnya ada untungnya, promosi gitu. Walaupun apa namanya yang dilakukan ini tidak profitability, gitu, tidak mengandung profit. Nah kita tahu bahwa pemasaran perguruan tinggi ya, ini sejatinya bahwa sekolah ini merupakan institusi yang tidak mengambil suatu keuntungan.
Begitu juga rumah sakit dan museum ataupun rumah-rumah keagamaan. Nah, hal ini ya merupakan bagian dari ruang lingkup pemasaran baru. Sehingga apa? Sehingga dengan dukungan pemasaran yang tanpa profitability ini, atau pemasaran nirlaba, ini justru membangkitkan atensi. Karena dengan membangkitkannya atensi, maka yang didapat adalah image perusahaan. Bahwa perusahaan ini peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap lingkungan hidup, peduli dengan kerukunan umat beragama misalnya, dengan program-program yang kita belikan kepada institusi-institusi tadi. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah ruang lingkup pemasaran baru. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah ada kelinci yang manis di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa saja materi yang sudah saya paparkan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita kali ini, maka saya cukupkan paparan kita kali ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.